Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nita Sofia SPD MPDE, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul fungsi perencanaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marsha Gintan, NIM 2105308, dan rekan saya Yolanda Triviona dengan NIM 2105343. Fungsi perencanaan terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, definisi perencanaan. Yang kedua, jenis dan bentuk perencanaan. Yang ketiga, hambatan dan efektivitas dalam membuat perencanaan. Yang keempat, hubungan fungsi perencanaan dengan fungsi manajemen lainnya. Dan yang terakhir, teknik dalam membuat perencanaan. A. Definisi perencanaan. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien. Perencanaan merupakan suatu proses yang kontinu yang meliputi dua aspek, yaitu formulasi perencanaan dan pelaksanaannya. Dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu rangkaian keputusan yang dibuat sebagai pedoman yang menjadi patokan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dengan sumber daya yang tersedia. B. Jenis dan bentuk perencanaan. Jenis perencanaan yang pertama, perencanaan berdasarkan tingkatan. Terbagi menjadi 3, yaitu master plan atau rencana induk adalah suatu perencanaan yang lebih menekankan pada kebijakan perusahaan yang mana di dalamnya tercantum tujuan dalam kurun waktu dan ruang lingkup yang lebih luas. Yang kedua, operational planning atau rencana operasional adalah suatu perencanaan yang lebih menekankan pada pedoman atau petunjuk dalam hal melaksanakan berbagai program perusahaan. Yang ketiga, day-to-day planning atau rencana harian adalah perencanaan yang di dalamnya terdapat berbagai kegiatan yang lebih bersifat rutin. Yang kedua, ada perencanaan berdasarkan jangka waktu, terbagi menjadi 3. Rencana jangka panjang atau long-term planning adalah suatu perencanaan yang dibuat dan akan tetap berlaku dalam kurun waktu 10 hingga 25 tahun. Yang kedua, rencana jangka menengah atau medium range planning adalah suatu perencanaan yang dibuat dan akan tetap berlaku dalam kurun waktu 5 hingga 4 tahun. Dan rencana jangka pendek atau short range planning adalah suatu perencanaan yang dibuat dan akan tetap berlaku dalam kurun waktu 1 tahun. Yang ketiga, perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, rencana strategis atau strategic planning adalah suatu perencanaan yang di dalamnya memiliki penjelasan terkait kebijakan dalam kurun waktu yang lama dan waktu pelaksanaannya pun juga lama. Biasanya jenis perencanaan ini sangat sulit untuk dimodifikasi. Yang kedua, rencana taktis atau tactical planning adalah suatu bentuk perencanaan yang di dalamnya memiliki penjelasan yang lebih bersifat pendek serta lebih mudah untuk disesuaikan kegiatannya selama tujuannya masih sama. Yang ketiga, rencana terintegrasi atau integrated planning adalah suatu bentuk perencanaan yang di dalamnya memiliki penjelasan secara menyeluruh dan lebih terpadu. Bentuk-bentuk perencanaan. Yang pertama, rencana global atau global plan. Analisa penyusunan rencana global terdiri atas 4. Terdiri atas strength atau yaitu kekuatan yang dimiliki oleh organisasi yang bersangkutan, weaknesses, memperhatikan kelemahan yang dimiliki organisasi yang bersangkutan, opportunity, yaitu kesempatan terbuka yang dimiliki oleh organisasi, threat, yaitu tekanan dan hambatan yang dihadapi organisasi. Yang kedua, rencana strategis atau strategis plan. Bagian dari rencana global yang lebih terperinci, di mana dengan menyusun kerangka kerja yang akan dilakukan untuk mencapai rencana global. Dimensi waktunya adalah jangka panjang. Dalam pencapaiannya dilakukan dengan sistem prioritas, yakni mana yang akan dicapai terlebih dahulu. Merupakan proses perencanaan jangka panjang yang tersusun dan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
3 alasan penggunaan perencanaan strategi ini, yaitu yang pertama, memberikan kerangka dasar bagi perencanaan lainnya yang akan dilakukan. Yang kedua, mempermudah pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya. Dan yang terakhir, titik permulaan pemahaman dan penilaian kegiatan manajer dan organisasi. Baiklah, poin selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, yaitu Yolanda. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu rencana operasional plan. Rencana ini meliputi perencanaan terhadap kegiatan-kegiatan operasional dan bersifat jangka pendek. Yang pertama, rencana sekali pakai, single use plan, yaitu kegiatan yang tidak digunakan lagi setelah tercapainya tujuan dan sifatnya lebih terperinci, hanya sekali pakai. Misalnya, rencana pembelian dan pemasangan mesin komputer dalam suatu perusahaan. 2. Rencana tetap standing plan, yaitu berupa pendekatan-pendekatan standar untuk penanganan situasi yang dapat diperkirakan terlebih dahulu dan akan terjadi berulang-ulang. C. Hambatan dan efektivitas dalam membuat perencanaan. Hambatan perencanaan terbagi atas 8. Yang pertama, kurang pengetahuan tentang organisasi. Yang kedua, kurang pengetahuan tentang lingkungan. Yang ketiga, ketidakmampuan melakukan peramalan secara efektif. Yang keempat, kesulitan perencanaan operasi-operasi yang tidak berulang. Yang kelima, ketidaksediaan untuk menyingkirkan tujuan-tujuan alternatif. Yang keenam, biaya. 7, takut gagal. Dan 8, kurang percaya diri. Efektivitas dalam membuat perencanaan. 1. Proses perencanaan yang didesain secara baik. 2. Memperoleh dukungan dari manajemen puncak. 3. Perencanaan yang berfokus pada implementasi. 4. Memilih orang-orang yang tepat. D. Hubungan fungsi perencanaan dengan fungsi manajemen lainnya, yaitu hubungannya yaitu saling berhubungan, saling tergantungan, berinteraksi, perorganisasian. Dan penyusunan personalia perorganisasian adalah proses pengaturan kerja bersama sumber daya keuangan, fisik, dan manusia dalam organisasi. Perencanaan menunjukkan cara dan menunjukkan sumber daya tersebut untuk mencapai efektivitas paling tinggi. Pengarahan pengarahan selalu berkaitan dengan perencanaan. Perencanaan menentukan kombinasi yang paling baik dari faktor-faktor, kekuatan, sumber daya dan hubungan-hubungan yang diperlukan untuk mengarahkan dan memotivasi karyawan. Pengawasan perencanaan dan pengawasan saling berhubungan sangat erat, sehingga sering disebut sebagai kembarsiam dalam manajemen. Pengawasan adalah penting sebagai produk perencanaan efektif. Oleh karena itu, pengawasan bertindak sebagai kriteria penilaian pelaksanaan kerja terhadap rencana. Tujuan setiap rencana adalah untuk membantu sumber daya dan kontribusi secara positif terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Baiklah, itu yang dapat saya kembalikan kepada moderator. Baik, poin terakhir yaitu teknik dalam membuat perencanaan. Ada 5 teknik dalam membuat perencanaan. Yang pertama, probability theory. Teori ini mengambil kesimpulan berdasarkan pengalaman. Yang kedua, games theory. Dipakai untuk memecahkan masalah untuk mencapai hasil yang optimal dengan cara membuat suatu taktik berdasarkan keyakinan bahwa taktik itu akan membawa hasil yang terbaik atau kerugian yang minimal. Yang ketiga, waiting line theory dimaksudkan untuk membantu manajer dalam menentukan berapa lama harus menunggu yang terbaik. Yang keempat,
Servo teori adalah teknik tambal sulam yang berarti cara memilih alternatif dengan memasukkan informasi-informasi baru. Dan yang terakhir, linear programming models. Teknik ini digunakan untuk menentukan cara mencapai hasil kombinasi yang optimal dari sumber daya yang terbatas. Baik, hanya itu yang dapat kami presentasikan. Salah dan janggalnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.